Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Mujahirin ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta kita umatnya hingga akhir zaman. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Tausiah, 4. Penutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang yaitu surat An-Nisa ayat 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Agus. Kepada Ibu Agus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim duriyah min khalfihim duriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu tausiah dengan tema menyiapkan generasi kemudian yang lebih baik yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji John Hardy. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, kita selalu dan tidak pernah bosan-bosannya bersyukur kepada Allah karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sore ini dapat berkumpul dalam majelis ini. Majelis yang penuh dengan zikir, majelis yang mengagung-agungkan Allah, majelis yang mempelajari agama Allah.
Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Ibu-ibu yang berbahagia, beberapa hari yang lalu saya waktu dikontak Bu Hani ya untuk mengisi tausiah ini, saya kasih beberapa alternatif temanya apa. Sok nih, ternyata kata Bu Hani yang paling cocok adalah tema yang kita angkat sekarang, yang beranjak dari surat An-Nisa ayat 9. Yang inti pengertiannya tadi sudah dibacakan juga oleh qori kita dan terjemahannya juga sudah dibacakan, bahwa hendaklah kita ini takut meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Itu intinya oleh Allah. Istilahnya kita jangan meninggalkan orang-orang setelah kita nanti dalam keadaan lemah. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya mencoba mencari referensi siapa sih yang dimaksud dengan generasi di belakang kita, generasi penerus kita. Yang jelas yang pertama tentu saja anak, ya kan? Anak kita. Rasulullah sudah menjamin kullu mauladin yuladuna ala fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka tergantung pada orang tuanya mau menjadikan dia Majusi, Nasrani, ya kan? Atau Yahudi. Itu anak, pertama anak. Generasi sesudah kita itu adalah anak. Kemudian yang kedua bisa juga generasi sesudah kita itu ya cucu-cucu kita. Ya kan? Yang akan kita tinggalkan nanti, cucu kita. Siapa lagi generasi berikut? Bagi seorang pemimpin, generasi itu adalah umat atau rakyatnya. Setelah dia tidak memimpin lagi, setelah dia meninggal nanti, bagaimana keadaan pemimpinnya? Kalau bagi Rasulullah, beliau selalu mengatakan pada saat beliau mau meninggal, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti? Bagaimana umatku nanti? Bagi seorang rasul ya generasi sesudahnya itu adalah umat yang ditinggalkannya. Gitu. Nah, jadi siapapun dan bagi kita di sini orang-orang tua yang tergolong orang-orang tua di Gria Mitra ini, apabila kita meninggal nanti, generasi-generasi sesudah kita di Gria Mitra ini termasuk generasi belakang sesudah kita juga. Gitu kan? Nah, Allah berpesan jangan kita tinggalkan mereka-mereka itu dalam keadaan lemah. Lemah ini dalam hal apa lemahnya? Ya kan? Yang pertama adalah lemah ekonominya. Jadi kita, anak-anak kita haruslah lebih baik daripada kita dari sisi ekonomi. Ya. Jadi misalnya dari sisi profesi saja misalnya. Anak-anak kita harus lebih baik. Kalau misalnya kita sekarang pegawai negeri atau pegawai perusahaan, jabatan kita masih biasa-biasa saja. Kalau bisa anak kita nanti dia kalau jadi pegawai negeri harus jadi pejabat, ya kan? Harus jadi pejabat. Atau kalau dia di perusahaan harus jadi direktur. Jangan sama atau kurang dari orang tuanya. Kalau orang tuanya di polisi misalnya, sekarang ini AKBP, anaknya setidak-tidaknya nanti bisa jadi jenderal. Itu yang lebih baik, ya kan? Nah, dulu ada iklan di TV, ya kan? Walaupun kalau orang tuanya supir angkot, anaknya harus minimal jadi pilot, ya, itu kan? Jangan sederhana banget
ininya perubahannya meningkat iya, tapi sedikit banget. Misalnya, mohon maaf saya tidak ini, tapi ini misal saja. Ayahnya tukang ojek, ya. Kemudian jadi anaknya nanti turun, setelah dewasa anaknya jadi supir bajai. Kita bilang, loh, kenapa kok dari tukang ojek ayahnya, anaknya jadi supir bajai, kenapa? Kan lumayan Pak, ojek rodanya 2, bajai rodanya 3, kan lumayan, nambah roda 1, ya kan? Atau ayahnya supir bajai, anaknya supir angkot, loh kenapa gitu? Lumayan, nambah roda, bajai rodanya 3, angkot rodanya 4. Kalau ayahnya supir angkot, anaknya supir truk, lumayan, truk rodanya 4, angkot rodanya 4, truk rodanya 6, sampai 8, sampai 10. Bukan itu. Sebaiknya ada lompatan. Seperti tadi, kalau orang tuanya supir angkot, anaknya kalau bisa jadi pilot. Ya kan? Itu baru terjadi lonjakan. Kalau ayahnya kopral, anaknya kalau bisa jadi jenderal. Nah itu bagus dari sisi ekonomi jabatan. Jangan malah sebaliknya, ya kan? Ayahnya dulu jadi direktur, kemudian anaknya jadi nganggur. Ya itu jadi terbalik, ya kan? Ayahnya dulu jadi komisaris, anaknya menjadi pengemis. Jangan sampai seperti itu. Itu gagal. Berarti kita menjadi orang tua yang gagal. Kita tidak bisa meninggalkan generasi kita sesudah kita lebih kuat secara ekonomi. Artinya generasi kita ternyata jadi lemah secara ekonomi. Dan kalau generasi sesudah kita lemah ekonominya, maka dia menjadi dihina orang. Ya kan? Kalau sekarang ini nanti itu ekonomi itu sangat berperan penting, berbicara penting. Coba kita lihat, ya, kalau misalnya di parkir saja, ya kan, parkir, wah kalau kita bawa Mercy atau Alphard, wah bapak parkirnya di sini, itu banyak yang rebutan ngasih parkir, bapak parkirnya di sini, kemudian diantar. Tapi kalau datang pakai motor, dicuekin, parkir di belakang, jauh-jauh. Kenapa? Perbedaan ekonomi, ya, perbedaan ekonomi. Kalau masuk ke gedung pertunjukan, wah ini kelas biasa nih, di tribun terbuka berpanas-panasan. Kalau yang ekonominya bagus, tiket VIP tertutup pakai AC. Tuh. Dan ibu-ibu yang berbahagia, menurut perkiraan, ya perkiraan anak-anak kita semakin hari nanti akan menghadapi problema ekonomi yang makin serius, makin berat. Makin berat. Kenapa seperti itu? Karena nanti jumlah generasi semakin banyak, ya kan? Jumlah manusia semakin banyak, jumlah lapangan kerja makin sedikit. Jumlah lapangan kerja makin sedikit. Jadi coba lihat, waktu saya dulu masuk PT Pos Indonesia, saya bersaing dengan sekitar 80 orang persaingan. Jadi 1 lawan 80 orang. Ya. Kalau sekarang melamar jadi pegawai itu saingannya ribuan. Ribuan orang. Makin berat nanti untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan itu perusahaan atau pemerintah akan makin pelit. Dia akan membayar gaji orang makin sedikit. Ya. Saya masih ingat waktu saya masuk pos dulu, gaji saya itu hanya butuh 10 bulan untuk bisa beli rumah RSH. 10 bulan gaji bisa beli rumah RSH. Waktu itu gaji 600.000, rumah RSH 6 juta. Kebeli. Kalau sekarang ibu-ibu, kalau UMR 3,5 juta, ya 3,5 juta, harga rumah RSH yang disubsidi pemerintah
paling sedikit sekarang 150 juta. Berarti butuh berapa bulan dia bekerja untuk bisa beli rumah? 50 bulan baru dia bisa beli rumah. Nanti harga rumah makin naik, gaji makin tidak naik. Sehingga untuk gaji itu dia butuh mungkin 100 bulan bekerja baru bisa beli rumah. Makanya Menteri Keuangan Indonesia mengatakan nanti generasi-generasi ke depan makin susah punya rumah. Ya, gila kan? Itu baru dari sisi rumah. Dari sisi makanan makin sulit nanti. Ya, generasi sesudah kita akan makin sulit cari makanan. Kenapa seperti itu? Orang yang makan makin banyak, lahan makin sempit. Otomatis makanan makin mahal. Ya kan, makin sedikit, makin mahal makanan. Dulu, saya bandingkan lagi dulu. Waktu saya baru masuk kerja, saya bisa beli 1 ton beras. Ya, 1 ton beras. Kalau sekarang orang masuk kerja hanya bisa beli berapa ratus kilo beras. Ya kan? Beras sekarang berapa? 15.000 atau 12.000? 13.000. Gaji orang sekarang 3,5 juta. Berarti 3,5 juta hanya cukup untuk 300 kilo beras gaji sekarang. Ya kan? Kalau dulu bisa beli 1-2 ton beras. Makin lama makin mahal, makin susah. Jadi penting banget kita persiapkan generasi sesudah kita ini harus orang-orang yang kuat secara ekonominya. Ajarkan anak-anak kita dari sekarang orang-orang yang pintar cari uang. Harus diajarkan sampai sekarang, dari sekarang. Jangan pintar ngejar-ngejar warisan, apalagi kita nggak bisa meninggalkan warisan kan? Mau warisan apa yang kita tinggalkan? Nah itu pertama. Jadi janganlah kita tinggalkan generasi belakang kita nanti, anak-anak kita nanti yang lemah ekonominya. Yang kedua, jangan kita tinggalkan anak-anak kita nanti lemah ilmu pengetahuannya. Ya, kalau orang bodoh pasti dimakan orang yang pintar. Sekarang pun masuk kerja, seorang sarjana dengan seorang SMA beda, perlakuannya berbeda, kedudukannya beda, gajinya beda, fasilitasnya beda. Karena apa? Ilmu, ya kan? Kemudian orang-orang yang menguasai ilmu relatif hidupnya jauh lebih mudah daripada orang tidak berilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Karena itu anak-anak kita harus dari sekarang suruh mereka cari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan cari ilmu setinggi-tingginya. Kalau orang tua yang punya visi, ya, punya visi, kalau orang tua kita dulu punya visinya apa? Biar dia tidak makan, biar dia hidup seadanya, ya kan? Biar dia ngutang, yang penting anaknya sekolah. Ya, coba kita lihat dulu ibu kita. Ibu saya dulu tidak sempat dandan. Dia nggak sempat dandan. Kenapa? Dia lebih baik tidak punya baju bagus, asal anaknya sekolah. Visi ke depan. Jangan dibalik sekarang. Kita sibuk dandan, anak tidak karu-karuan, ya kan? Kemudian nanti anak jadi terlantar sekolahnya. Pendidikan perlu. Itu yang kedua. Ke depan juga seperti itu, ibu-ibu yang berbahagia. Saat ini kita sering mengeluh. Kenapa kok anak kita susah dapat pekerjaan? Ya. Sekarang ini fenomenanya Indonesia ini dikatakan orang sebagai bangsa budak. Ya. Kenapa dibilang bangsa budak? Pada saat orang-orang asing datang ke Indonesia, orang asing itu jadi bos. Ya. Datang orang barat, siap mister jadi bos. Datang orang Cina, siap
kong, siap kong, dia jadi bos. Ya kan? Dia masuk ke negara kita, orang-orang luar negeri masuk ke negara kita, mereka jadi bos kita. Padahal saya sering tuh tanyain itu. Ada dulu karyawan di era PP nama atau Cina-Cina kemarin tuh saya tanya juga. Dia apa jabatannya di sini? Jabatannya di sini General Manager. Hebat. Dulu kamu kan dari Cina. Kamu di Cina tuh dulu sebagai apa? Supir truk, tukang las. Dia masuk ke sini jadi bos kita. Ya kan? Sementara kebalikannya, kalau orang Indonesia ke luar negeri, jadi apa? Jadi budak, jadi TKW, ya, jadi imigran gelap, ya kan? Jadi pekerja-pekerja bangunan. Kita sering tuh, waktu mungkin ibu-ibu yang pernah ke Mekah, kan ada tuh yang bangun-bangun Masjidil Haram, ada tuh orang-orang Indonesia tuh. Jadi apa di sini? Buruh. Bukan jadi bosnya, bukan jadi mandor, buruhnya. Itu kebalikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Ya. Indonesia boleh punya tambang emas. Tapi kalau tanpa ilmu, emas itu nggak bisa diapa-apain. Akhirnya datanglah orang-orang luar negeri datang ke sini. Ngambil emas-emas kita. Untuk mas-mas ibu nggak diambilnya. Mas Faijo kan nggak diambil, Mas Yudo nggak diambil. Tapi emas yang di Freeport diambil. Kenapa? Ilmu. Itu kedua. Yang ketiga, kuatkan generasi sesudah kita itu dari sisi kemampuan fisiknya. Ya, kemampuan fisik. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau lemah fisik nanti dia menjadi tidak berharga, ya kan? Kenapa tidak berharga? Kalau saat ini fisik itu sangat dibutuhkan. Jadi ada pepatah, generasi Indonesia yang bagus itu adalah fisiknya kuli, otaknya Habibi. Nah, itu. Ya kan? Kenapa? Banyak pekerjaan sekarang yang sangat membutuhkan kemampuan fisik. Anak ibu tidak bisa jadi pilot kalau tingginya kurang dari misalnya 165 cm. Tidak bisa jadi pilot. Ya. Anak kita tidak bisa jadi PM misalnya kalau tingginya kurang dari 170 cm. Harus sehat. Tidak boleh sakit-sakitan. Malah di tes kesehatan tuh dicek itu. Wah, ternyata ada sakit bawaannya. Apa sakit bawaannya? Misalnya kencing manis. Itu aja tidak boleh. Wah, ini ada bawaan kencing manis nih. Tidak bisa lagi lolos. Saya dulu waktu tes itu, berapa orang teman yang karena bawaan kencing manis tidak bisa masuk. Nah, itu kita butuh generasi sesudah kita yang harus sehat. Jadi benar itu dulu lagu imunisasi itu kan. Aku anak sehat, tubuhku kuat, ototku kawat. Itu memang harus seperti itu, kuat fisiknya. Kalau tidak, dia mudah dibully. Sekarang ini coba ibu-ibu kejahatan di sekolah luar biasa sekarang. Di sekolah saja itu kejahatannya itu, kenapa bisa anak kita kena bully? Karena itu tadi fisik. Ya, fisik. Saya dulu pernah punya teman, badannya besar, tapi maaf cakap, otaknya agak kurang pintar gitu, kurang pintar. Dia nurut sama saya. Nah, setiap kemana-mana saya bawa dia, saya bilang kamu jangan ngomong-ngomong ya. Sebab kalau dia ngomong, kelihatan bodohnya. Jangan ngomong. Akhirnya orang takut sama saya. Kenapa? Takut sama yang besar badan. Iya kan? Jadi orang yang badannya bagus, tinggi besar aja, otak kurang-kurang dikit aja ditakutin orang. Ya kan? Jadi butuh apalagi badan tinggi besar, otak pintar. Itu baru nilai plus. Jadi kekuatan fisik sangat penting. Karena itu ibu-ibu kalau ada posyandu ikutkan anak-anak kita. Ini saya promo posyandu juga sedikit nih. Ikutkan. Karena itu untuk menyiapkan
generasi yang kuat secara fisik. Tapi ibu-ibu yang berbahagia, tadi kan kita bilang harus kuat dari sisi ekonomi, kuat dari sisi ilmu, kuat dari sisi fisik. Yang keempat, kuat dari sisi sosial, pergaulan. Cari orang, didiklah anak-anak kita, anak-anak yang pintar bergaul. Kalau dia pintar bergaul, dia mudah cari uang. Ya kan? Dia mudah cari uang. Dia mudah mempengaruhi orang. Dia mudah jadi pemimpin. Kalau anak kita tuh pintar bergaul. Kalau dia tidak pintar bergaul, maka dia akan diatur orang. Ya, jadi rakyat biasa, rakyat kebanyakan. Ya, akhirnya jadi anggota DPR, anggota DPRD yang jadi gubernur, orang-orang yang mentalnya jadi tidak bagus semua. Karena itu tadi, generasi yang kita tinggalkan, dia pintar, fisiknya bagus, ekonomi bagus, tapi sosial dia tidak bisa bergaul secara sosial. Apalagi secara internasional. Saya mengalami itu. Saya dulu orang yang minder. Kenapa minder? Karena ya dari dulu ekonomi berkekurangan. Sampai sekarang jadi terbawa. Kalau ketemu sama orang-orang yang bule-bule, kita kok jadi minder sendiri. Ketemu sama orang yang punya jabatan dikit, kok kita jadi minder sendiri. Itu jadi tidak bagus. Padahal semua orang itu sebenarnya berbakat jadi pemimpin. Tapi karena dia tidak bisa bergaul dengan baik, maka dia menjadi orang yang minder dan orang-orang yang diatur. Menjadilah dia anak buahnya Ferdi Sambo yang diatur-atur. Ya kan? Itu Ferdi Sambonya jadi seperti itu, tapi karena punya anak buah yang tidak bisa bergaul, akhirnya mudah diatur. Gitu. Ibu-ibu yang berbahagia, apakah itu cukup? Nah, itu masalahnya sekarang. Apakah itu cukup? Mari kita lihat, kalau anak sesudah kita, anak yang kuat ekonominya, ada enggak manfaatnya bagi kita-kita? Ada enggak manfaatnya bagi kita? Ada Ibu ya? Ada. Tapi seberapa banyak manfaatnya? Itu pertanyaannya. Saya ingat Zainuddin MZ dulu mengatakan, kalau orang tuanya kaya, anaknya menjadi raja. Tapi kalau anaknya kaya raya, orang tuanya menjadi budak, jadi pembantu. Ya. Jadi kalau kita hanya bangga bisa anak kita menjadi orang kaya tanpa dibekali dengan ilmu agama, nanti kita singgung ilmu agama, maka kita siap-siap menjadi budak. Ya kan? Dia memang kaya, tinggalnya di rumah besar. Tapi apakah anak itu akan dengan senang hati membawa kita ke rumahnya? Ya. Dengan senang hati. Aduh, dia kaya, aduh ibu saya yang sudah membesarkan saya dulu tinggal di mana? Ayo, tinggal di rumah saya. Nah, hadapannya satu bisa jadi bertengkar dengan istrinya, ya kan? Atau bisa jadi si anak nggak nyaman. Dia malu punya orang tua yang tidak berpendidikan misalnya. Dia kaya. Berapa kemarin itu ada orang tua yang mengeluh. Ya, dia mengeluh. Anaknya sukses semua. Ya, ada yang bekerja di luar negeri karena kaya raya dan sudah jadi orang kaya. Ada yang jadi diplomat, ada yang jadi pejabat. Tapi satu orang pun tidak ada yang mau membawa dia ke rumahnya. Ya. Jadi dulu itu ada peribahasa, satu orang ibu sanggup merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Benar enggak itu? Ya. Berapa banyak sekarang orang tua yang tinggal sendirian? Kenapa tidak mau dirawat oleh anaknya? Kita pernah jalan dulu ke panti jompo, kita pikir itu ibu-ibu yang sebatang kara, tidak ternyata. Ternyata mereka itu punya anak
Anak-anaknya malah jadi orang sukses, tapi tidak mau merawat orang tuanya. Tuh, kalau hanya dibekali itu tadi, harus kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat pendidikannya, hanya itu bekalnya. Ya, kita sudah bangga, oh anak saya orang hebat, dia direktur di PT Anu. Loh ibu kok sendirian aja di sini, ya kan? Andai pun mereka bawa ibu, jadi apa? Jadi pembantu. Ditelepon, mama cepat datang ya ma. Kenapa? Ada apa? Ini mau melahirkan cucu. Cucu mau datang nih. Ya, atau bu cepat datang ke sini. Kenapa? Janu sakit. Ya. Janu sakit. Jadi kita dipanggilnya, dibutuhkannya karena untuk dijadikan pembantunya. Nah, itu kalau kita hanya bertumpu kepada anak-anak harus hebat duniawinya. Ya kan? Dan lantas yang bagus itu bagaimana? Nah, itu tadi. Satu, kita lihat Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati? Apakah Rasulullah mencemaskan umatnya nanti miskin-miskin? Tidak, Rasulullah tidak cemas umatnya miskin. Apakah Rasulullah cemas umatnya tidak kuat secara ilmu pengetahuan? Tidak. Rasulullah itu hanya mencemaskan apakah umatnya masih berpegang kepada tali Allah atau tidak. Apakah umatnya masih berpegang kepada agama Allah atau tidak. Apakah umatnya ini nanti bisa berkumpul dengan beliau di surga atau tidak. Itu yang dicemaskan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah bersabda, aku tinggalkan 2 pusaka, 2 warisan, yang apabila siapa yang berpegang pada 2 warisan ini, dia akan selamat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Apa itu? Al-Quran wa Sunnah. Artinya siapa yang selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah selamat. Intinya apa? Agama. Ya kan? Agama. Kemudian yang kedua, yang selalu dicontohkan dalam Al-Quran itu adalah bagaimana seorang ayah atau orang tua mendidik anaknya dalam hal agama. Ya. Bukan mendidik anak dalam hal pandai berhitung atau pandai berdagang atau pandai cari uang. Contoh Luqman Nul Hakim. Ya kan? Luqman itu yang pertama kali ditanamkan kepada anaknya adalah masalah agama. Ya. Bahwa ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya mensekutukan Allah itu suatu dosa yang sangat besar. Itu yang kedua. Berarti kita yang paling penting adalah tanamkan kepada anak kita kekuatan agama. Jadi jangan kita tinggalkan generasi sesudah kita yang lemah agamanya. Jadi yang paling ideal itu adalah kuat ekonomi, ya kan? Kuat secara ilmunya, kuat fisiknya, kuat pergaulan sosialnya. Kemudian yang paling penting adalah dia kuat agamanya. Mana yang paling utama seandainya kita harus memilih, pilihlah yang paling kuat agamanya. Anak, bisa saja anak kita, dia tidak kuat ekonominya. Ya, ibu-ibu boleh pilih. Punya anak 4, satu jadi direktur, satu jadi dokter,
satu lagi jadi diplomat, satu lagi jadi gubernur, tapi tidak ada yang ngopeni ibu satupun. Ya, tidak ada yang peduli sama ibu. Atau ibu punya anak 4, yang satu tadi ojek online, ya, yang satu petugas kebersihan di clean service, yang satu lagi sopir angkot, yang satu lagi misalnya buruh bangunan, yang satu lagi pedagang kecil. Tapi mereka rebutan merawat ibu. Ibu mau pilih yang mana? Yang dipilih tentu yang kaya raya, tapi rebutan memilih. Ya, misal kita punya anak 4 nih, satu tadi dokter, satu nih. Kita baru datang di rumah direktur, yang dokter udah nelpon, Bu, jangan lama-lama di sana ya, aku kangen sama ibu, kamar ibu yang bagus sudah disiapin. Tapi nggak disuruh kerja, tidak disuruh kerja. Hanya ibu jadi mainan saja, jadi kepuasan mata memandang. Senang gak itu? Senang. Tapi kalau itu ndak ada, ya kan, boleh memilih tadi, kaya raya, sukses dunia, tapi ada yang tidak sukses dunia, tapi memperebutkan ibu-ibu. Mana yang dipilih? Biarlah kita memilih yang tadi. Ada kisah, ya kan? 2 orang bersaudara semacam berperkara di pengadilan. Mereka berperkara di pengadilan. Dua-duanya bukan orang-orang kaya. Cuman hakim bingung, kenapa mereka berperkara di pengadilan? Mereka berebut hak asuh ibunya. Ya. Padahal ibunya itu udah tua, miskin, anaknya pun miskin, tapi rebutan mengasuh ibunya. Bahagia enggak ibu kayak gitu? Bahagia. Atau seperti Uwais Al-Qarni, seorang yang miskin. Dia miskin, tapi beliau ini menggendong ibunya untuk naik haji yang jaraknya ratusan kilometer. Dia miskin karena tidak punya ongkos untuk ONA ibunya, kemudian dia gendong ibunya. Ibu mau naik haji? Iya, sini aku gendong. Digendong ibunya itu sampai ke Mekah. Bahagia enggak seperti itu? Bahagia. Daripada misalnya dia kaya raya, ibu pengen naik haji atau umroh, pengen minta uang enggak dapat. Pas ibu minta uang mengaku miskin semuanya. Ya kan? Nah, itu yang paling membahagiakan tentu saja anak kita sukses duniawi dan memperebutkan kita. Itu bahagia. Ya. Seperti pengusaha sukses Khairul Tanjung itu yang namanya Sanak Singkong, itu kekayaannya triliunan. Resepnya apa? Ternyata resepnya adalah dia memuliakan ibunya. Ya. Coba kita lihat juga pejabat yang memuliakan ibunya, dia sukses. Waktu itu dia baru memulai usaha Khairul Tanjung ini. Tiba-tiba ibunya pengen naik haji. Bingung dia. Ongkos belum cukup sebenarnya. Tapi karena ibunya meminta, ayo Bu, kita berangkat haji. Dibawanya ke Haji Plus. Ya kan? Dan setelah itu naiklah rezekinya Khairul Tanjung. Dan setelah walaupun rezeki naik, dia selalu muliakan ibunya itu. Ya. Nah, ada lagi cerita, ini benaran ini. Seorang dokter ahli urologi, kisah nyata. Dia memelihara ibunya. Ibunya ini sudah tua, yang pikun. Sudah pikun, sakit-sakit pikun. Tapi baginya ibunya ini adalah segala-galanya baginya. Ya. Dia setiap mau berangkat kerja selalu sempatkan dulu nasi, menyuapin makan ibunya. Kemudian memanja-manjakan ibunya. Dan dia tidak akan berangkat sebelum ibunya mengizinkan berangkat. Ibunya kan pikun. Ya. Kadang-kadang ibunya bilang, kamu jangan berangkat sekarang. Ya oke Ma, saya tidak berangkat. Tapi kadang ibunya bilang, kok kamu enggak berangkat? Baru dia berangkat. Atau tunggu ibunya tidur, baru dia berangkat. Padahal dia seorang dokter urolog yang sibuk.
pasiennya banyak. Begitu ibunya meninggal, bagi dia selalu terkenang-kenang ibunya. Nah, sok coba sekarang ini saya sering nanya kalau melayat ya, kenapa ibu meninggal? Ya biasalah Pak, udah tua, udah saatnya meninggal. Ya, seakan-akan mungkin selama ini, kalau usianya sudah 70 tahun tuh si anak udah gelisah nih. Ini kapan orang tua meninggal nih? Udah kelamaan, udah capek ngasuhnya ini. Ya kan? Kalau anak tidak kuat agamanya. Oleh karena itu ibu-ibu yang berbahagia, PR kita adalah siapkan anak-anak kita kuat agamanya di sekarang. Dan kita adalah guru pertama anak-anak untuk agama. Walaupun anak-anak kita misalnya tidak sekolah di sekolah agama, tapi kita adalah menjadi guru agama bagi anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita pesantrenkan, kita sekolahkan di madrasah, tapi guru utama anak-anak kita terhadap agama adalah tetap kita. Kita utamanya. Kita mempersiapkan. Kenapa anak-anak kita perlu kita siapkan di dalam agama? Nah, mari kita lihat. Apa sih gunanya anak dalam agama? Itu lagi kan? Fungsi anak dalam agama apa? So, ibu ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih hadiah umroh jalan kaki. Tadi yang pertama setiap kita berdoa selalu kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, jadikanlah bagi kami anak-anak kami, wa azwajina dan istri kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina dan cucu-cucu kami dan keturunan kami, qurrata a'yun, perhiasan mata kami. Jadi kita punya anak, kalau dia lagi kecil-kecil kayak gini, itu sebesar-besarnya, sebesar adik, bagi kita qurrata a'yun, perhiasan mata memandang kita. Kenapa kita pengen punya anak? Pada repot kabeh kan? Ibu pengen punya anak, repot kan? Mungkin enaknya waktu bikinnya aja. Tapi mulai hamil, menyusui, melahirkan, menyusui, mengasuh, repot kabeh tuh. Mikirin makannya, repot. Tapi kenapa orang pengen punya anak? Karena pengen punya qurrata a'yun, perhiasan mata. Itu fungsi anak kalau kecil, ya kan? Kemudian ada lagi dalam Al-Quran tadi dibaca waktu surah Al-Kahfi tadi bahwa innama amwalukum wa auladukum zinatul hayat tid dunya. Mohon maaf kalau ada yang salah teksnya. Intinya adalah bahwa harta kita dan anak-anak kita itu adalah bagi kita perhiasan dunia. Zinatul hayat. Perhiasan. Kenapa orang suka membangga-banggakan anaknya? Karena bagi dia anak itu hiasannya. Sama dengan orang muji, wah emasnya bagus banget deh. Wah mobilnya bagus, wah rumahnya bagus, wah anaknya bager, anaknya pintar. Bagi kita anak perhiasan. Waktu kecil. Kita berharap ibu-ibu yang berbahagia, pada saat kita memperlakukan anak kita waktu kecil, dia bagi kita adalah qurrata a'yun dan perhiasan bagi kita. Kita berharap pada saat dia dewasa, kita sudah tua, sudah keriput, sudah pikun, anak-anak kita menjadikan kita perhiasannya. Bisa enggak itu? Nah itu pentingnya kita mendidik anak dari sisi dunia. Kenapa? Karena agama maksud saya. Karena apa? Kalau sibuk hanya dunia, kita akan terima nanti kebalikannya. Pada saat anak kita kecil, kita jadikan dia perhiasan kita,
kita jadikan dia qurrata ayunin kita, keindahan mata memandang kita. Tapi pada saat dia dewasa, kita sudah tua, sudah pikun, sudah keriput, ya kan? Sudah apa lagi? Udah bau tanah. Dia jadikan kita beban. Ya. Dia jadikan kita beban. Kebayang enggak nanti? Tiba-tiba kita baru sampai di rumah anak, si anak udah bertanya, "Ibu berapa lama di sini?" Ya. Pernah enggak kedengaran seperti itu? Ada. "Ibu berapa lama di sini?" Atau kalau enggak, baru kita 3 hari di sini dia sudah telepon saudaranya. Ibu udah 3 hari di sini nih. Kapan kau jemput?" Ya. Itu akan terjadi. Kalau kita tidak didik anak secara agama. Gitu. Jadi pada saat anak-anak kita didik dia secara agama, dia menjadi perhiasan bagi kita. Jangan sampai anak kita menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Janganlah harta kamu dan anak-anak kamu menjadi fitnah, ujian. Baru kecil aja sudah jadi ujian. Tiap sebentar kelahi, tiap sebentar kita didatangin orang. "Ada apa lagi, Bu? Ini anak ibu tadi nyolong di warung saya." Besok datang lagi orang, "Kenapa? Anak ibu mukul anak saya." Kelahi. Ya. Nah, jangan sampai anak kita justru menjadi ujian bagi kita waktu kecil. Nah, itu. Yang kedua, itu tadi pada saat dia bagi kita kecil menjadi perhiasan, kita setelah tua kita akan bergantung kepada anak. Ya kan? Kita bergantung pada anak. Pada saat kecil anak bergantung kepada kita. Setelah kita tua nanti anak dewasa, kitalah bergantung kepada anak. Kita berharap kebalik pada saat anak kecil dia perhiasan kita, pada saat kita sudah tua kita jadi perhiasan anak. Tapi mungkin tidak terjadi gitu ibu-ibu kalau anak kita tidak siapkan secara agama. Ya. Nah, karena itu dari sekarang, mumpung kita masih muda, walaupun udah 50 tahun tapi muda lah baru kan. Masih muda, anak-anak kita masih bisa kita bentuk, segera didik. Daripada nanti dia gelisah, ini orang tua kapan meninggal ini? Dia nunggu warisan belum dibagi-bagi, ya kan? Tuh yang kedua. Yang ketiga, kenapa anak perlu kita prioritaskan pendidikan agamanya? Ingat dulu Kiai Haji Engko Zainal Mutakin, beliau pernah berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku tidak berharap apa-apa kepada kalian. Aku hanya butuh pada saat aku meninggal nanti, kamulah yang menyelenggarakan jenazah Bapak." Ya kan? Kamu menyelenggarakan. Berbahagia enggak ibu pada saat kita meninggal, yang memandikan jenazah kita anak kita. Kemudian yang menjadi imam sholat jenazahnya anak kita, yang memimpin penguburan kita anak kita, kemudian yang membayarkan utang-utang kita anak-anak kita. Senang enggak kita seperti itu? Itu intinya guna anak bagi kita di sisi agama. Percuma kita punya anak kaya raya, pada saat kita sakratul maut dia ada dekat kita, tapi dia buru-buru nyari-nyari ustadz. "Ayo panggil ustadz. Kenapa gitu? Ini orang tua kita udah sekarat nih, udah mau koid." Dia enggak bisa mentalkinkan orang tuanya. Dia enggak bisa bacain Yasin untuk orang tuanya. Rugi orang tua seperti itu. Padahal dia mungkin saja profesor, doktor gelarnya, atau orang kaya raya. Dia buru-buru manggil ustadz, cari-cari ustadz. Kemudian pada saat kita mau dimandikan, dia tidak sibuk, tidak ada sibuk dia. Dia cari orang-orang yang mau mandikan orang tuanya. Walaupun dia bayar, dia mampu bayar.
tapi dia tidak ikut mandikan orang tuanya. Ya, tidak ikut dia mandikan orang tuanya. Kemudian dia mungkin hanya sibuk menerima tamu, ya kan? Maklumlah tamunya mungkin para petinggi, dia sibuk di luar. Atau dia mungkin tukang kamera-kamera aja, sibuk merekam orang tuanya dimandikan, dikafani. Dia tidak melakukan amalan itu. Pada saat disolatkan dia tidak ngerti solat jenazah. Akhirnya yang menyolatkan kita orang lain. Sedih tidak kita itu? Walaupun anak kita kaya raya. Nah, yang keempat fungsi anak, kata Rasulullah, "Iza mata banu Adama fa in qata'a amaluhum illa min salasin." Apabila telah mati anak Adam, maka putus semua amalannya illa min salasin, kecuali 3 hal. Sadaqatun jariyah, al-ilmu ma yantafa'u bi, waladun solihah yad'ulah. Kalau kita sudah mati nanti amal kita habis, kita tidak bisa beramal kecuali apa yang pernah kita sedekahkan, ilmu yang pernah kita amalkan, ajarkan, dan yang ketiga yang penting yang kita harapkan dari anak kita, waladun solihah yad'ulah. Yakni anak-anak kita yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi doa anak yang soleh inilah yang paling nyampai kepada kita. Alangkah ruginya orang tua kaya raya, berilmu, berjabatan, tapi kemudian dia tidak pernah mendoakan orang tuanya. Dan doa anak itu sangat mujarab, langsung sampai. Rasulullah pernah berjalan ke sebuah pemakaman, ya, ada 2 makam, dua-duanya diazab, ditandai oleh Rasulullah. Ini 2 makam ini diazab. Apa itu? Yang satu dia diazab karena maaf cakap buang air tidak cebok, tidak beristinja. Yang kedua, yang dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Beberapa tahun kemudian Rasulullah ke sana lagi, yang satu makam tetap diazab, satu makam lagi tidak diazab. Yang diazab yang mana? Yang habis buang air tidak cebok tadi, tetap diazab. Tapi yang sudah tidak diazab, bertanya Rasulullah, sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa dia tidak diazab lagi?" Kata Rasulullah, anak istri yang ditinggalkannya hamil dulu, sudahlah melahirkan anak dan anaknya sudah dewasa dan mendoakan dia sampai. Itu ibu-ibu sebenarnya guna anak bagi kita. Kita tidak berharap banyak-banyak, ya kan? Satu tadi apa guna anak bagi kita? Qurrata ayun, hiasan mata kita memandang. Yang kedua apa bagi doa harapan kita bagi kita? Anak bagi kita setelah kita tua, kita numpang hidup bagi kepadanya. Dan kita dijadikannya perhiasannya. Ya. Seperti waktu Nabi sampai jam 5 ya. Nabi Musa pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Nabi Musa, siapa sih salah apa? Coba engkau berikan contoh siapa sih umatmu yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga?" Nabi Musa menjawab, "Ada tukang daging di pasar." Kaget si sahabat tadi. Wah, pengen dia tahu. Apa sih tukang daging itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Dia lihat, ketemu tukang daging itu. Biasa aja, dia jualan biasa aja. Cuman setiap begitu dia istirahat, jualan, dia lihat di samping dia ada ayunan. Ya. Setiap sebentar dilihat ayunannya, kemudian di apa namanya? Di senyum-senyumnya gitu loh. Dibujuk-bujuk. Ya. Dikirain orang bayi. Ya. Bayi. Nah, setelah selesai pulang, orang ini masih penasaran nih. Apa dilakukan oleh pedagang tadi? Ayunan itu dibawa pulang. Nyampe di rumah, baru dia tahu bahwa ternyata itu ibunya oleh si pedagang itu. Ibunya sudah tua, sudah kurus kering, menunggu ajal. Tapi oleh si pedagang ini, ibunya itu bagi dia hiasan.
dimandikannya, didandaninya dengan bagus. Ya, kemudian ditidurkannya ibunya. Setelah tidur, dikasih makan, setelah itu baru dia beraktivitas. Itu kalau anak yang berbakti, maka berbakti seperti itu dijamin oleh Allah masuk surga. Ya kan? Apalagi tadi kalau mendoakan. Dan keempat, anak yang mendoakan kita apabila kita sudah meninggal dunia. Itu sebenarnya guna anak bagi kita. Kalau anak kita tidak bisa melakukan itu, alangkah ruginya kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau kita tidak menyiapkan agama kita, agama bagi anak-anak kita, nanti kita di akhirat diminta pertanggungjawaban. Sudah pernah tahu kan kisahnya kan? Ada orang tua yang sudah ditimbang, diperiksa amalan-amalannya, lengkap semua, dan siap-siap masuk surga. Bahagia orang tua ini. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ada orang teriak-teriak, tunggu dulu. Orang itu tidak layak masuk surga. Bertanya malaikat, kenapa seperti itu? Itu orang tua saya. Dia dulu waktu hidup, dia sibuk beramal sendiri. Dia sholat sendiri. Dia ikut majelis taklim sendiri. Dia ikut kegiatan-kegiatan agama sendiri. Dia sudah naik haji sendiri. Dia beramal sendiri. Tapi dia tidak pernah mengajarkan kami agama. Tolong berikan pertanggungjawaban kepada dia. Apa kemudian ibu-ibu? Amalan-amalan orang tua tadi dipindahkan ke si anak. Menjadilah seorang tua masuk neraka. Kenapa? Tidak mendidik anaknya untuk ke agama. Kita kan senang sekarang ya. Lihat anak kecil umur 2 tahun sudah menirukan goyang gergaji lah namanya. Ya, goyang inul, goyang patah-patah lah namanya. Goyang iti. Wah, ini hebat nih. Berbakat nanti jadi artis. Sudah besar kita biarkan dia, tidak pernah menutupi auratnya. Ya kan? Sudah gadis. Tidak kita ajarkan dia, tutuplah aurat. Tidak kita ajarkan dia sholat. Tidak kita ajak dia berpuasa. Kemudian pada saat dia sudah dewasa mencari jodoh, kita bilang, wah jodohnya memang paten nih. Siapa itu? Artis terkenal. Tapi agama beda. Enggak apa-apa lah. Yang penting kan artis terkenal. Dia cari jodoh, kita biarkan dia memilih yang tidak seakidah. Ya. Dan kita banggakan keduniawiannya. Sementara kita tidak pernah didik dia untuk agama. Kita nanggung dosanya. Jadi itulah ibu-ibu yang berbahagia. Bagaimana caranya kita, satu, jangan kita tinggalkan generasi kita yang sesudah kita dalam keadaan lemah, baik lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah pergaulannya. Tapi yang paling penting adalah jangan lemah agamanya. Anak kita nanti harus kuat agamanya. Karena apa? Dari sisi agama, anak itu sebenarnya tidak banyak-banyak. Menjadi perhiasan waktu dia kecil, menjadi tempat bersandar kita waktu kita sudah tua, menyelenggarakan jenazah kita pada saat kita meninggal, dan sesudah kita dikubur, mereka selalu mendoakan kita. Itu saja sebenarnya yang kita harapkan dari anak kita. Tidak banyak. Mangga ibu-ibu kalau ada yang bertanya, 1, 2 silakan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak bertanya, syukur alhamdulillah, berarti mudah-mudahan sudah meresap semua. Mulai dari sekarang, ayo kita fokus kepada anak kita tentang agamanya. Risaulah kita apabila anak kita tidak sholat. Ya, risaulah kita apabila anak kita punya pergaulan yang tidak sehat secara agama. Risaulah kita pada saat kita tahu anak kita memilih jodohnya yang tidak seiman. Kita harus risau. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oh, baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan insya Allah tausiah yang Bapak sampaikan akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan doa ya Pak ya. Untuk memimpin doa mangga. Ila berarti Nabil Karim Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi qiraatil al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sadri wa yassir lana amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna halalan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين يا قادر الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah